Pemirsa, kembali di Ayus Pagi, daya tampung Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet pun kian menipis. Hingga kemarin kapasitas Wisma Atlet hanya tersisa 19%, sehingga pengelola tidak menerima pasien tanpa gejala. Lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota semakin mengkhawatirkan. Dalam 2 pekan terakhir tercatat lonjakan sebesar 300%. Akibatnya, Rumah Sakit Khusus COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran pun kebanjiran pasien. Dalam 24 jam terakhir, ada 329 pasien baru dirawat di sini. Sampai hari Minggu, sebanyak 4.836 pasien dirawat di Wisma Atlet atau telah mencapai lebih dari 80% kapasitas. Umumnya, pasien berasal dari klaster keluarga atau acara silaturahmi pasca libur Lebaran. Terisian untuk hari ini dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sejumlah 4.836. Jadi kita sudah terpakai, bor kita sudah 80,68%. Ini kalau secara aturan dari WHO sudah, kalau WHO kan 60% aturannya. Kita sudah 80%, sudah lebih dari 20%. Tingginya tingkat hunian membuat pengelola Wisma Atlet terpaksa membatasi jumlah pasien masuk. Pasien tanpa gejala untuk sementara ditolak masuk. Wisma Atlet kini fokus merawat pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Jakarta dalam keadaan genting COVID-19 setelah peningkatan kasus aktif selama sepekan. Ya, pemirsa, hal tersebut disampaikan Anies dalam apel justisi di lapangan Blok S Jakarta Selatan pada Minggu malam. Aktif telah meningkat dari 11.500 menjadi 17.400, naik 50% dalam 1 minggu. Positivity rate menggunakan rata-rata 7 hari terakhir meningkat dari 9% menjadi 17%. Padahal di Jakarta kemampuan testing kita adalah 4 kali lipat kemampuan WHO pekan lalu, dan pekan ini sudah ditingkatkan menjadi 8 kali lipat. Tapi tetap saja angka positivity rate-nya tinggi. Hari-hari ini bukan hanya di Jakarta, di berbagai wilayah Indonesia. Tapi di Jakarta kita perlu sekarang melakukan pendisiplinan secara kolektif. Semua perkantoran evaluasi. Bila kegiatan sudah lebih dari 50% pekerja, kembalikan ke 50%. Kami akan melakukan pemeriksaan secara random terus-menerus. Kembalikan ke 50%. Ya, pemirsa, sementara itu Rizik Syihab hari ini kembali jalani sidang kasus Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang sebelumnya, Rizik menyebut sejumlah nama dan salah satunya kepada Kepala BIN dan Kapolri yang disebut turut campur dalam kasus hukumnya. Habib Rizik Syihab atau HRS berapi-api saat membacakan pledoi di PN Jakarta Timur untuk kasus menyebarkan berita bohong kondisi kesehatannya di Rumah Sakit Umi Bogor. Ia pun membuat geger dengan mengungkap pertemuannya di Arab Saudi dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian. Kata HRS, di pertemuan itu ada kesepakatan mereka tak akan melanjutkan kasusnya jika kembali ke tanah air. Saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama timnya di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis, kitabnya atas putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN, Majen TNI Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya. Bukan kali ini saja, HRS menyebut-nyebut nama Badan Intelijen Negara. Saat masih di Arab Saudi, HRS mengaku tak bisa pulang ke Indonesia karena ada permintaan BIN kepada Kerajaan Arab Saudi. Saat baru pulang ke tanah air, HRS kembali mengungkit perjanjiannya dengan BIN di depan pengikutnya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan Badan Intelijen Negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab.
Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat, ya ikhwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka, ya ikhwan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Pihak BIN sudah menolak mentah-mentah pernyataan HRS dan bilang Budi Gunawan tak pernah bertemu HRS di Arab Saudi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Lika Apriliani yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan Lika, bagaimana situasi terkini di PN Jaktim jelang sidang hari ini? Ya, Pram dan juga Zila, dapat kami kabarkan saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengawal persiapan sidang HRS yang akan diadakan pada Senin 14 Juni 2021, di mana dalam pantauan kami sejak pagi ini masih belum adanya penjagaan dari aparat gabungan TNI maupun kepolisian yang berjaga di depan kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, mengingat hari ini adalah weekday, yaitu bertepatan dengan jam masyarakat berangkat kantor ini, namun masih belum adanya penjagaan arus lalu lintas maupun pengalihan arus yang dilakukan di kawasan PN Jaktim ini. Dan sidang ini sendiri dijadwalkan pada pukul 9 pagi dengan kembali menggelar sidang terkait kasus hasil swab tes terdakwa Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor, dengan agenda hari ini yaitu pembacaan replik atau tanggapan dari jaksa penuntut umum atas nota pembelaan dari terdakwa, di mana sebelumnya pada sidang sebelumnya ini terdakwa HRS menyatakan keberatannya atas tuduhan yang diberikan oleh jaksa ini atau penahanan selama 6 tahun kurungan penjara. Kembali ke studio. Memang jika hari ini belum nampak adanya pengamanan, apakah hari ini memang sudah ada datang atau mungkin ada rencana datang para pendukung HRS untuk datang ke pengadilan? Ya, Bram, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Namun dalam pantauan kami masih belum adanya simpatisi yang datang di kawasan PN Jaktim ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Lika atas laporan Anda langsung dari depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur, begitu ya. Kalau kita lihat kan sebelum-sebelumnya ini banyak massa yang datang untuk mendukung. Karena sebelumnya memang sidangnya di Bogor kemarin ketika sidang HRS kemarin sempat ricuh dan kemarin sudah berjalan dengan normal. Semoga di hari ini juga berjalannya sidang juga berjalan dengan normal, tidak ada kerusuhan sama sekali. Benar, karena masih dalam kasus yang sama begitu ya, kasus terkait dengan di RS UMI begitu. Nah, kalau tadi kita sempat membahas kalau Wisma Atlet hari ini sudah per hari ini sudah mulai semakin menipis ketersediaan tempat untuk para pasien yang ada gejala ataupun tanpa gejala COVID-19. Nah, untuk mengetahui hal itu, pemirsa sudah bergabung bersama kami, pemirsa, Koordinator Humas dan Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, yaitu Letkol Laut Bapak Arifin. Selamat pagi, Pak Arifin. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, Pak Arifin, hingga pagi hari ini sudah berapa jumlah pasien yang saat ini tengah dirawat di RSUD Wisma Atlet? Ya, hingga pagi ini bisa kami laporkan update-nya pukul 066. Jadi sudah terisi pasien kita di sini sebanyak 5.028. Jadi ini sudah warning, artinya ketersediaan dari bed yang normal 5.994 sudah terisi 5.028. Jadi sisa yang ada adalah 966 bed, ini yang normal. Jadi nanti mungkin ada alternatif rencana cadangan bed yang ketiga. Dalam suatu kamar itu ada 2 bed dan ada yang 3 bed. Nanti akan dimaksimalkan, yang bed ketiga akan diisi secara bertahap. Jadi kemungkinan masih bisa menambah untuk bed huniannya nanti sekitar 2.000-an. Nanti rencana untuk hari ini, mungkin besok setelah bed yang tersedia secara normal itu sudah terisi semua. Begitu, Mas. Baik, lalu Pak Arifin, jika melihat okupansi hari ini begitu dari kemarin-kemarin kita melihat bahwa ada 5.028 pasien. Apakah jumlah ini sama dengan dari awal pandemi waktu tahun lalu begitu? Ya, dari awal tahun lalu memang ini kita pernah juga 5.000 lebih kan. Jadi terutama di
Januari, itu minggu ketiga yaitu tanggal 24 itu kita mencapai puncaknya, bahkan tower 8 dan 9 waktu itu sempat digunakan juga di sana juga untuk merawat pasien tanpa gejala dan bahkan pasien gejala ringan yang dirawat di tower 8 dan 9 waktu itu. Sehingga total pasien waktu Januari itu hampir 8.000 seluruh tower sampai ke tower 8 dan 9. Pak Arifin, mungkin Pak Arifin bisa gambarkan, Pak Arifin, kabar kami mendapat informasi bahwa sejak malam hingga dini hari tadi antrian ambulans sangat panjang di depan Wisma Atlet. Apakah informasi ini benar dan apakah hingga pagi hari ini masih ada antrian tersebut? Ya memang dari kemarin sore memang kita rame mulai siang, sore biasanya diantarnya sampai malam. Jadi dari puskesmas yang merujuk ke sini memang kita atur untuk pengirimannya. Dan memang kemarin yang masuk pasien juga sampai 06.00 tadi pagi update itu adalah yang masuk 523 dari kemarin. Jadi ini cukup tinggi juga yang masuk ke UGD Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Ini sudah kita pecah menjadi 3 tempat triase untuk menerima pasien, yaitu tower 6, kemudian tower 5 dan tower 4, sehingga untuk memecah konsentrasi dari pasien yang mendaftar di UGD sudah kita lakukan. Namun karena memang banyak yang masuk sehingga memang terjadi antrian memang betul di UGD. Begitu, Mas. Baik, lalu ada informasi bahwa apa benar Rumah Sakit Wisma Atlet ini sudah tidak menerima pasien OTG lagi, Pak? Karena kan sebelumnya sempat bisa. Lalu apakah ada instruksi untuk memberikan rujukan kemana mereka yang harus isolasi mandiri begitu, yang tanpa gejala? Ya, untuk sesuai dengan arahan pimpinan kita tetap menerima pasien tanpa gejala atau asimptomatis, gejala ringan dan gejala sedang, karena memang nantinya kalau tidak diterima kemudian belum ada tempat yang menyiapkan khusus untuk asimptomatis atau OTG, itu akan nanti malah menyebarkan virus kemana-mana. Ya, artinya memang sampai saat ini masih kita menerima pasien yang gejala ringan, gejala sedang, dan orang tanpa gejala atau asimptomatis masih tetap kita terima, Mbak. Nah, ya nanti mungkin sambil rencana Pemda DKI akan menyiapkan untuk tempat isolasi khusus untuk yang pasien tanpa gejala. Ya, dalam waktu dekat ini mudah-mudahan sudah siap, sehingga pasien-pasien yang masuk ke sini nantinya hanya akan diterima yang gejala ringan atau minimal yang bergejala yang memang membutuhkan perawatan, pengobatan, dan tenaga medis. Nanti kalau yang tanpa gejala atau asimptomatis bisa ditempatkan ke tempat isolasi yang tidak harus standby, mungkin pengobatan seperti yang dilakukan untuk pasien yang dengan gejala. Sehingga bisa bisa memecah konsentrasi, dan akan diharapkan memang Rumah Sakit Darurat ini benar-benar untuk orang yang memang bergejala, yang perlu pengobatan. Begitu, Pak. Ya, Pak Arifin, bisa jika dibandingkan dengan tahun lalu, Pak Arifin, apakah lonjakan pada kali ini hampir sama dengan lonjakan di tahun lalu? Ya, jadi dibandingkan dengan Januari 24 ini memang hampir sama. Namun polanya ini, kalau dulu libur Natal dan Tahun Baru itu 2 minggu setelah libur Natal dan Tahun Baru, dan minggu ketiga lah puncaknya tanggal 24 itu kan kita setinggi-tingginya. Namun ini sudah minggu keempat setelah libur Lebaran ya. Setelah Lebaran ini kita masih tinggi, dan kami monitor dari grup yang ada di Puskesmas seluruh DKI Jakarta, memang teman-teman masih sampai malam tadi melaporkan masih banyak sekali yang harus dilakukan tracing dan testing. Ini memang klaster-klaster. Artinya setelah Lebaran ini banyak sekali, ya, seperti di Kampung Cilangkap, kemudian Ciracas, ya, Cipayung ini mengirimkan sampai saat ini, bahkan nanti siang masih mengirimkan banyak pasien juga. Ya, ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa memang mobilisasi orang yang tidak terkendali atau kurang terkendali ini yang benar-benar menimbulkan jumlah angka positif yang sangat tinggi untuk kali ini. Berbeda dengan libur dan Natal dan Tahun Baru, waktu itu memang hanya 2 minggu, minggu 3 puncak, kemudian turun. Nah, ini Lebaran ini agak panjang, ini sudah minggu keempat, namun karena kita lihat tracingnya masih tinggi juga dari petugas
puskesmas ada kemungkinan seminggu ke depan masih tinggi, ada kemungkinan ini yang harus kita waspadai dan kita antisipasi untuk penyiapan tempat-tempat isolasi berikutnya. Baik, terima kasih Letkol Laut Arifin atas informasinya dan terima kasih telah bergabung bersama